Halo, selamat siang semuanya. Di video kali ini kita masuk ke part yang kelima, yaitu membuat tulisan sederhana ya teman-teman di sini. Mungkin ini videonya agak panjang karena saya satukan ya untuk proses pembuatan tunggal seperti apa, sambung seperti apa, dan penebalan seperti apa. Dan ini saya mulai dari dashboard yang khusus dashboard customer ya. Ini untuk pusat edukasi. Jadi teman-teman kalau misalkan udah dapat akunnya dari admin, tinggal langsung login dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kalau kita langsung aja ke pembahasannya, itu part 5 ya. Kita pertama-tama teman-teman buka Corelnya seperti biasa. Untuk Corel Draw itu ini saya pakai 2018, tapi kalau untuk pembuatan sederhana untuk kebutuhan papan bunga, Corel Draw versinya tuh terhitungnya bebas ya teman-teman, yang penting di Corel Draw. Nah, untuk tampilannya ini belum saya buka lembar baru, jadi tahap pertamanya teman-teman buka di sini ada new ya, artinya new itu dia membuka lembar baru kerja teman-teman. Nah, ketika klik new dia akan tumbuh seperti ini, teman-teman langsung oke aja, kita tidak atur di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah lembar kerja yang nantinya kita bisa implementasikan di mesin cutting foam ya. Dan untuk panjang tingginya teman-teman bisa atur di area sini ya. Kalau misalkan teman-teman buka lembar baru, dia akan tampil ukuran seperti ini. Nah, di sini saya atur di 950 dan 480 ya, itu artinya panjangnya 95 cm ya, dan tingginya 48 cm. Nah, ini standar ukuran strofoam ya. Dan ini saya satuannya pakai mili, saya lebih suka ketimbang saya harus pakai sentimeter. Karena dengan dari menggunakan sentimeter, detailnya itu kurang untuk pembuatan suatu objek ya menurut saya. Jadi temennya kalau ini selera ya, entah itu pakai mili ataupun sentimeter sama aja. Kalau misalkan sentimeter di sini ada 95 cm ya. Kalau kita menggunakan milimeter, nah dia tambahin 0 aja, 1 di sini teman-teman. Itu sama aja dengan ukuran sentimeter ya. Oke, di sini saya akan contohkan dari pembahasan yang pertama, itu membuat tulisan tunggal ya. Tunggal itu tidak disambung. Biasanya kalau disambung itu alternatif untuk mempermudah pemasangan huruf di papan strofoam ya, karena dia per kata tuh disambung seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk tahapan pertamanya. Kalau misalkan teman-teman membuat suatu tulisan, di sini ada tools yang sebelah kiri saya. Di sini ada text tool. Nah, ini untuk membuat suatu tulisan ya. Kalau misalkan teman-teman, nah ini dirubah dulu biar agak besaran ya. Oke. Nah, teman-teman tinggal klik bebas terserah di mana aja, tapi kliknya satu kali ya. Mau di sini boleh ya. Nah, zoom ya, zoom. Nah, zoom ini dipakai mouse ya teman-teman. Di tengahnya itu ada scroll, tinggal maju mundur ya. Tapi diusahakan dia arah mouse-nya ini jangan di sini ya, nanti dia larinya ke yang lain teman-teman. Jadi arahkan ke objeknya biar terfokus ya. Oke, saya langsung ketik. Misalkan saya pilih ucapan di papan bunga dia. Selamat atas dilantik ya. Nah, dilantiknya Bapak Agus dan Bapak Agus dan Bapak Yeyen misalkan ya. Ini contoh aja teman-teman. Menjadi wakil menjadi wakil dan wali kota. Nah, wali kota provinsi, wakil dan wali kota misalkan wali kota Gunung ya. Periode 2025 2030 misalkan seperti itu ya. Ini adalah contohnya. Ini sekedar contoh tulisan sederhana ya teman-teman.
Kalau misalkan di sini, kalau misalkan teman-teman sudah mengetik satu baris panjang ya sesuai order dari customer, itu ketikkan aja dulu. Nah nanti teman-teman kalau misalkan pengen dibuat 2 atau 3 baris ya, selamat. Ini saya revisi dulu teman-teman. Atas dilantiknya, nah, misalkan ini atas dilantiknya baris pertama, nah ya, dan periodenya itu adalah baris ke 3, seperti ini ya teman-teman. Setelah teman-teman seperti ini, teman-teman tinggal di netralkan dulu. Nah untuk tahap keduanya ini saya sarankan ini rubah fontnya terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke tahapan ukuran. Kalau untuk font itu selera ya teman-teman, entah itu yang formal biasanya, entah itu yang pilih langsung tebal juga boleh. Nah misalkan saya pakai yang ini ya, teman-teman tinggal atur aja ya untuk panjang ini, cari tulisan yang paling panjang. Kalau di sini yang paling panjang tuh ada di kedua ya, Bapak sampai ke gunung, ini paling panjang. Teman-teman tinggal atur. Nah di sini 177, misalkan 150, berarti 150 cm itu nah kenapa saya pakai 150 cm, karena panjang papan itu kan 2 meter ya rata-ratanya. Jadi kalau untuk tulisan itu space panjangnya itu saya pakai 150 cm. Kalau misalkan 150 cm, nah gitu kan, ini dalam satuan senti. Kalau misalkan mili, teman-teman tinggal tambahkan 0 aja 1. Nah gitu ya, ini sebetulnya udah jadi teman-teman, tapi nanti ini baru ukuran panjang saja yang kita atur. Nah untuk tingginya kita belum atur. Dan di setiap baris 1, 2, dan 3 ini teman-teman bisa modifikasi ukurannya beda-beda ataupun disamakan ya. Pertama, objek ini kita pisahkan dulu dengan CTRL-U di keyboard, CTRL-K ya, sorry, CTRL-K. Nah ini udah terpisah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini misalkan mau ukurannya itu di ini, ukuran tingginya 51, artinya 5 cm. Kalau misalkan teman-teman mau 10 cm, nah ini dia 10 cm teman-teman. Dan ini juga bagian baris kedua saya pengen di angka 10 cm seperti ini. Dan ini juga saya pengen 10 cm. Tapi di sini tidak sama ya teman-teman. Ini ukuran panjangnya udah sesuai 150 tadi ya, 98, sekian sekian. Teman-teman tinggal rubah di sini boleh 150. Nah ini dia. Dan untuk ini terlalu panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa di sini dibuatkan 100, misalkan 90 cm. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini untuk ucapannya ya. Kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman tinggal langsung masukkan ke area kotak kerja kita ya teman-teman. Dan untuk baris kedua kita masukkan juga, dan baris ketiga kita masukkan juga. Nah akan tetapi di sini bagian baris kedua ini tampil keluar dari area kerja kita ya teman-teman. Caranya teman-teman pisahkan kembali dengan menggunakan CTRL-K di keyboard. Nah dia dibuat per kata terpisah. Nanti wakil ini teman-teman bisa taruh di bawahnya, dan ini bisa taruh di bawahnya sampai benar-benar dia masuk ke area kerja kita ya teman-teman. Nah seperti ini sudah jadi ya teman-teman. Ini
ini setiap katanya dia terpisah, nggak tersambung. Nah itu ada di poin yang menyambungkan ya teman-teman. Kalau misalkan menyambungkan itu seperti apa, pengen tersambung nih biar pemasangannya enak gitu kan di papan. Sebetulnya kalau tidak tersambung itu tinggal kita langsung cetak ya di sini teman-teman, udah bisa dicetak. Tapi materi kita ada disambungkan ya. Kalau misalkan teman-teman mau menyambungkan, ini dibuat per kata dulu. Ini kan masih satu nih. Kalau dibuat per kata kita pisahkan dulu menjadi CTRL-K ya di keyboard. Nah tadi baris kedua kita udah dibuat per kata, dan di periode kita CTRL-K lagi di keyboard. Nah setelah sudah seperti ini, teman-teman bikin kotak kecil dengan menggunakan di sini rectangle ya. Rectangle kita zoom dekat. Nah kita buat di sini. Kalau sudah seperti ini teman-teman CTRL D ya, D di keyboard, nanti dia akan membentuk dengan ukuran yang sama. Nah di sini kita tekan di drag ya dengan posisi yang menurut teman-teman itu rapi. Nah di sini CTRL D kembali. Nah CTRL D kembali. Ini sampai satu kata ya teman-teman. Ini teman-teman kalau misalkan suka dengan gaya ini bisa dipakai ya dengan menyambungkan seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman ada kita panah dulu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau di sini tapi dia kurang panjang, teman-teman tinggal tarik ya. Nah, kita yundo dulu. Saya pengen seperti ini. Nah setiap kata ini teman-teman blok ya. Blok. Wah lalu dia muncul seperti ini ya. Kalau teman-teman berhasil bloknya, dia muncul menu seperti ini. Nah pilih yang sambung. Nah, seperti itu ya. Ini dilakukan hal yang sama di teks-teks yang lainnya teman-teman ya, akan tetapi teman-teman atur dulu seperti ini, dimasukkan ke dalam satu kotak baru teman-teman sambung ya. Lalu bagaimana kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penebalan huruf. Nah misalkan teman-teman ada di area yang ini kan kurus banget nih, yang baris kedua nih. Nah tapi teman-teman pengen nebelin nih biar enggak kurus bentukan tulisannya ya. Perlakuannya sama teman-teman, mau teman-teman sekaligus, kalau sekaligus kita blok dulu semua di grup ya, CTRL G. Nah di grup seperti ini. Kalau sudah di grup kan, kita yundo. Nah teman-teman lari klik objeknya yang kita grup tadi, masuk ke ini adalah contour tools. Kalau misalkan teman-teman tidak ada, cari di area. Nah biasanya awalnya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Awalnya teman-teman klik panah di sini, sudut di kontur. Nah ini adalah menu kontur ya, dan ini menu konturnya. Awal dia ada di posisi di tengah, tapi kita posisi yang paling sebelah kanan ya, outside, artinya dia keluar merahnya. Kalau yang tadi dia ke dalam, merahnya di dalam. Nah kita pilih yang outside, artinya dia keluar. Dan lakukan ini teman-teman selera juga ya. Kalau misalkan mau sudut boleh, mitted corner ya, dia artinya sudut. Kalau misalkan teman-teman mau lekuk juga boleh banget. Nah ini proses penebalan ya teman-teman. Ini adalah tebal ke sini. Nah itu merubahnya dari ukuran ini ya teman-teman. Ini untuk merubah sudut tadi, dan ini ukurannya. Tuh dia semakin tebal berubah ya teman-teman. Tapi ini biasanya tidak terlalu besar ya teman-teman. Ini selera 1,5 saya pakai. Nah kalau sudah begini teman-teman klik panah dulu. Panah ini sebagai netral ya, habis perlakuan menu-menu di bawah. Itu panah dulu.
Nah area sini kita blok. Nah ya itu kita pisahkan ya antara merah dan hitam ya. CTRL K di keyboard untuk memisahkan, sama ya teman-teman. Nah setelah CTRL berhasil dia muncul menu-menu seperti ini. Saya undo ya, saya kembalikan. Ini undonya, kita blok. Nah, teman-teman perhatikan ya, pada menu di atas dia belum berubah. Ketika kita tekan CTRL K di keyboard disatukan, dia akan berubah seperti itu. Nah teman-teman boleh langsung pilih well di sini buat menyatukan merah dan warna hitam ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman tinggal langsung kasih warna hitam boleh ya, hitam pekat boleh. Nah ini udah sesuai ya teman-teman. Yang pertama kita buat tulisan tunggal. Nah tulisan tunggal ini dia tidak nyambung ya. Ini mungkin akan kerepotan kalau misalkan terjadi pemasangan di papan tulisnya, dia satu-satu ya. Tapi dengan opsi yang kedua, dia disambungkan per kata, dia nempelinnya per kata ya. Dan ini tentunya mempercepat kerja, akan tetapi dia sedikit terlihat sambungannya ya teman-teman pada setiap katanya. Dan untuk penebalan tadi sudah saya bahas juga, dia menggunakan kontur. Kalau misalkan konturnya itu posisi seperti ini, teman-teman bisa langsung pilih sudut bawahnya di sini, tekan kontur dan tinggal atur sesuai tadi di video ya. Teman-teman tinggal ulang-ulang terus videonya, pasti akan sama seperti itu. Dan itu mengulang itu bukan berarti mengulang dari nol ya, teman-teman bisa repeat timernya ke belakang kalau misalnya sambil dipraktekkan ya teman-teman di komputer teman-teman. Jadi sistemnya bisa pause praktek gitu. Jadi biar cepat paham ya teman-teman. Nah kalau misalkan sudah begini, ini sudah bisa dicetak ya. Kita perlakuan tadi klik sini lalu kita panah dulu. Nah pada bagian ini kita blok ya, khusus untuk di area kotak ini kita blok, khawatir dia ada di objek sampah ya teman-teman. Kalau misalkan dia di sini ada sampah, misalkan tulisan A yang tidak kita terlihat, maka dia akan terbaca ya, itu sangat-sangat tidak boleh ya teman-teman. Jadi diusahakan di area selain area kerja kita itu dihapus aja ya. Kalau misalkan terhapus gimana, boleh ya teman-teman. Caranya dengan klik objek yang di sini ya. Kalau enggak di blok area kotak ini. Nah teman-teman langsung pilih file lalu ke export ya, export. Kalau di keyboard langsung CTRL E ya teman-teman. Nah lalu di sini select only itu artinya dia yang kita pilih di area kerja tadi. Kalau misalkan teman-teman sudah di blok di sini di area kerja tapi di sini tidak di select only, maka dia area sekelilingnya itu dia akan tersave, akan tersimpan. Nah select only kita pilih ya. Teman-teman kalau misalkan belum punya folder SVG seperti ini, teman-teman bisa nambahin ya. Ini fokus untuk hasil edit dari Corel nih. Nah caranya di sini ada klik new the folder. Nah teman-teman tinggal buat seperti ini ya. Di sini saya udah ada ya teman-teman, tapi saya buat 2 aja biar tutorialnya maksimal. Nah di video di folder SVG 2 ini diklik 2 kali. Nah teman-teman baru boleh namanya, nama pengirim atau apa bebas ya, misalkan yang nama customer order boleh Bapak Arif misalkan. Nah ini statusnya ini harus SVG ya, Scribble Vector Graphics ya. Kalau misalkan pertama dia mungkin bukan SVG ya, artinya seperti ini. Teman-teman boleh cari yang namanya SVG. Nah kalau saya SVG taruhnya di folder yang SVG tadi, teman-teman langsung export. Nah setelah proses ekspor tadi kita tunggu ya untuk tampilan seperti ini.
Untuk pertama kali itu biasanya dia seperti ini teman-teman, biasanya seperti ini. Nah ini biasanya kalau udah dirubah sekali dia tidak akan kerubah ya, tetap asclose dan embedded. Nah, ketika teman-teman ngedesain kedua kali dia pasti posisinya seperti ini. Tapi kalau misalkan dia berubah lagi, teman-teman tinggal langsung asclose ya, sama embed image-nya. Terus di sini kita tinggal langsung oke aja. Nah gitu ya teman-teman cara pembuatan huruf tunggal yang tadi dijelaskan dan saya sudah praktekkan di cara menyambungkan perkata dan penebalan ya, sesuai pembahasan kita di part yang kelima ini ya. Mungkin untuk tahapan selanjutnya teman-teman bisa ikuti di part-part selanjutnya bagaimana proses dari CorelDRAW sampai saat ini ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Selamat siang.